mendukung apapun yang dilakukan Abah untuk kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kami harus kehilangan banyak hal. Termasuk waktu tadi ya, Bu? Waktu. Dan kami mau berkiprah lebih jauh juga jadi sorotan gitu. Apa saja yang kami lakukan itu. Kalau anak sekarang tuh bilang kena mental juga ya, Bu? Iya betul. Ternyata tidak mudah ini menjadi anak wapres. Karena framingnya tetap anak wapres gitu. Meskipun saya sudah sekolah sampai S3, ya itu kan karena anak Pak Wapres. Saya guru besar pun begitu. Tapi bagaimana Ibu sendiri menguatkan mental Ibu? Ya nggak nempel-nempel Abah gitu. Oh pantesan Ibu nggak sering nempel sama Abah gitu loh ya. Orang tua kami itu kan tinggal Abah gitu. Tempat kami cerita, tempat kami diskusi Abah gitu loh. Tapi kan apa sudah milik umat gitu ya. Jadi ya kami menahan itu ya satu-satunya ya hanya kepada Allah gitu. Gitu. Cuma kalau dulu kan tidak pakai protokoler ya. Kalau mau ketemu aja gitu. Kalau sekarang harus lapor, minta waktu ya baru kami bisa datang. Tanggal 20 Oktober Abah akan melepas masa jabatannya karena sudah selesai untuk periode sebagai wakil presiden. Harapan apa yang diinginkan oleh Abah setelah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden? Beliau itu kan ulama, jadi mau jadi wapres nggak jadi wapres ya ulamanya nggak lepas gitu ya. Selamat datang dalam Women Value, podcast yang memberikan inspirasi untuk perempuan dalam raih mimpinya. Karena perempuan itu bernilai, karena perempuan itu memiliki makna. Saya Krisanti sebagai pembawa acara dan saya perkenalkan tamu istimewa yang sudah hadir di studio. Kali ini adalah Profesor Dr. Haja Siti Nur Azizah SH.M.Hum. Apa kabar Ibu? Baik, Terima kasih sekali Baik. sudah hadir di studio podcast kami, Bu. Dan topik yang kita bahas kali ini menarik untuk kita simak sama-sama, yaitu tentang suka duka perempuan berkarir yang menjadi anak petinggi negara. Betul ya, Bu? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya akan menyampaikan dulu sekilas tentang Prof. Azizah. Adalah putri keempat Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2014 dan almarhum Hajah Siti Kuria. Betul ya, Bu? Kemudian saat ini sebagai Ketua Umum DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia. Dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor dan masih aktif sebagai dosen di beberapa universitas. Pernah terjun ke dunia politik loh Ibu ini sebagai kader partai dan juga mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada saat itu di Wali Kota Tangerang Selatan ya Bu ya. Dan berperan aktif saat ini masih terus aktif dalam membina produk-produk halal. Dan yang menarik juga adalah menulis beberapa buku tentang halal. Kita kasih tepuk tangan dong buat Ibu Azizah yang luar biasa sekali. Profilnya sebagai seorang perempuan, saya bangga banget gitu lah ya bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Azizah. Ibu Azizah, kita kepada topik yang seru untuk hari ini. Topik yang kita highlight hari ini adalah suka duka perempuan berkarir yang menjadi anak petinggi negara. Ibu sebagai anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia, apa sih Bu rasanya jadi anak seorang Wakil Presiden di dunia karir, di dunia aktivitas Ibu? Ya, ini ada rahasianya ini. Saya mau cerita. Boleh. Nggak pernah cerita dengan yang lain. Jadi baru kali ini Bu cerita. Oke, kita dengarkan Bu. Di penghujung ya jabatan Pak Abah Wapres. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah sketsa yang mungkin berbeda ya dari putra-putri Wapres lainnya ya. Kebetulan tapi sebelum saya ingin mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya yang pertama kali saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan Abah kemudian menjadi wakil presiden. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, jadi saya sangat bersyukur sekali. Meskipun kami anak-anak beliau ya pasti merasa kehilangan waktu sejak awal ketika beliau jadi wakil presiden. Saya sampaikan
Ya kami bersyukur, tapi kami kehilangan waktu untuk bisa bersama dengan Abah, ya. Dan tentu pasti ya kami akan menghadapi situasi di mana orang melihatnya anak wakil presiden gitu kan. Apa saja yang kami lakukan akan framingnya anak wakil presiden. Ditariknya ke situ. Iya pasti, dan satu sisi bisa punya nilai positif, bisa jadi negatif gitu ya. Dan itu saya rasakan sekali gitu ya. Ketika wakil presiden ini dilantik, nah, saya ini adalah ASN. Ini kan gampang-gampang susah untuk menempatkan diri ya. Saya masih dulu kasubdit ya, jadi di level tengah. Masa saat saya mau masuk eselon 2. Itu ceritanya menjadi sangat menarik gitu. Gimana? Ya. Secara protokol kan saya tetap harus di depan. Betul. Ya kan? Tapi secara struktur SOTK saya kan harusnya saya di belakang. Gitu kira-kira. Nah, ini kan jadi menarik ya. Kalau orang Jawa pekewu jadinya gitu loh ya. Ini serba salah ini ya. Saya mau duduk di depan, nggak enak gitu. Duduk di belakang yang protokolnya ndak enak gitu ya. Itu hal yang sederhana saja ya. Karena kebetulan memang saya sudah ASN lebih dulu, saya sudah pejabat di kementerian gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri itu ya. Nah, belum lagi hal-hal lain ya yang sifatnya interaksi dan lain sebagainya ya. Kemudian dalam hal pekerjaan ya. Ini menjadi sesuatu yang akhirnya konflik interestnya muncul gitu kan. Wah ini kok kayaknya kurang enak ya gitu. Nah akhirnya kami berpikir, ya, saya dengan suami memutuskan untuk bagaimana kalau terjun ke politik saja gitu ya. Nah dengan pertimbangan bahwa saat itu kami ingin membangun Banten ya, yang kami menilai bahwa demokrasinya terjadi situasi yang stagnan gitu ya, agar terjadi satu perubahan gitu ya. Nah akhirnya itu saya memutuskan untuk terjun di politik, mengikuti kontestasi Pilwakot. Itu menarik. Jadi menurut saya, ternyata tidak mudah ini menjadi anak wapres. Jadi psikologisnya tuh cukup, kalau anak sekarang tuh bilang kena mental juga ya. Iya betul. Jadi serba salah gitu kan. Ya tapi berapa lama tuh Bu sampai akhirnya kemudian Ibu bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu? Ya sampai hari ini terus beradaptasi ya. Karena nggak mudah. Iya, karena framingnya tetap anak wapres gitu. Meskipun saya sudah sekolah sampai S3, ya itu kan karena anak Pak Wapres. Saya guru besar pun begitu. Oh, begitu ya Bu. Jadi luar biasa sekali framingnya itu gara-gara anak wapres itu cukup menjadi pengaruh juga dalam psikologis Ibu. Ya, akhirnya kan ada pertanyaan. Ada pandangan bahwa sekedar mencari gelar aja ini, profesornya istana gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi ya saya kira wajar-wajar saja ya masyarakat menilai. Dan tugas saya kan hanya berupaya untuk menjawab itu dengan karya ya, dengan dengan karya ya, dengan dedikasi saya ya begitu saja yang. Tapi bagaimana Ibu sendiri menguatkan mental Ibu ketika pertama kali dilantik, Ibu dan keluarga gitu akan sadar bahwa semuanya akan tertarik sebagai anak wapres atau keluarga wakil presiden itu, bagaimana Ibu menguatkan tadi harus pakewo secara psikologis itu kemudian berdampak juga, itu bagaimana kemudian Ibu menguatkan, kemudian tumbuh percaya diri Ibu gitu loh bahwa ini adalah kerja saya gitu loh, ini adalah memang hasil pemikiran saya, itu gimana Bu? Iya, ya nggak nempel-nempel apa gitu. Oh pantesan Ibu nggak sering nempel sama Abah gitu loh ya, luar biasa, itu berat loh Bu. Ya pertama ya dunia saya coba untuk bergeser dari dunia yang lekat dengan Abah gitu ya. Kalau Abah, karena memang dunianya saya kan semua di pendidikan ya gitu ya. Jadi prinsipnya Abah itu kepada anak-anak mau bekerja apapun ya harus ngajar gitu loh. Oh, baik. Karena beliau berpandangan ilmu yang
diberikan itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang ngajar pasti belajar gitu kira-kira. Sehingga ya kami dipaksa ya untuk berpikir bahwa mengajar itu menjadi satu hal yang penting buat kami gitu. Ya, jadi ya niat baik ya pertama yang diajarkan selalu niat baik memberi manfaat ya. Baliguni walau ayah gitu ya. Coba disampaikan apa yang kamu miliki meskipun itu hanya satu gitu ya. Bagus lagi banyak ya kan. Minimal tuh satu agar itu punya nilai manfaat. Kan katanya hasanul khuluqan wa anfa'um linnas gitu yang disampaikan Abah. Jadi saya berusaha itu tetap pada koridor itu ya, prinsip yang disampaikan Abah, tapi saya juga nggak deket-deket banget gitu ya gitu. Supaya nanti orang nggak menilai Ibu Aziza ini. Jadi saya ngajar di Surabaya gitu ya. Ya malah ke daerah ke gitu daerah ya. Alhamdulillah kemudian dipercaya oleh Pak Rektor untuk mendukung terbentuknya Halal Center di UNESA. Karena memang bidang saya bidang hukum bisnis halal. Kemudian beliau meminta saya membantu untuk menjadi wakil rektor bidang kerjasama. Dan itu kita buktikan gitu ya. Dan beberapa penghargaan yang didapat oleh UNESA di posisi sebagai PTNBH. Itu saya coba buktikan. Walaupun orang bilang, kok bisa-bisanya jadi wakil rektor gitu ya. Mungkin orang belum tahu bahwa saya 20 tahun di birokrat gitu ya. Dan menduduki beberapa jabatan. Jadi tidak serta-merta kemudian saya jadi wakil rektor. Saya pernah juga di Sekolah Tinggi Agama Islam yang dimiliki Abah, kami disuruh membantu dan juga mengajar dan juga berproses seperti yang lain. Pernah menjadi wakil ketua. Ya kalau di sekolah tinggi itu kan ketua ya. Jadi wakil ketua bidang mahasiswa, wakil ketua bidang administrasi dan keuangan, sehingga kemudian Pak Rektor meminta saya menjadi wakil rektor 4 bidang kerjasama, perencanaan dan pengembangan, komunikasi dan TI saat itu. Jadi kan orang nggak lihat sebelumnya begitu ya. Ya itu yang saya berusaha lakukan ya. Kemudian apakah di Majelis Ulama ya saya tidak terlalu aktif di MUI, saya bikin aktif di Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia. Walaupun masih dalam prinsip-prinsip produk halal ya, ekonomi syariah juga. Kalau Ibu Azizah berusaha untuk menjauh nih dari Abah gitu loh ya. Bukan menjauh, artinya maksudnya ada jarak supaya tidak terlalu ada psikologis atau ditarik-tarikan ke Abah. Tapi kan kalau kondisi saat ini nih Ibu yang juga menjadi perhatian masyarakat, demokrasi yang baru berjalan sekarang ini di mana ada isu-isu tentang seperti hierarki monarki gitu loh ya, dinasti begitu loh ya. Kemudian sangat hiruk pikuk ini di media sosial. Nah, Ibu sebagai anak wakil presiden, bagaimana sih Ibu melihat pandangan-pandangan seperti ini? Ya akhirnya saya nggak bisa lari dari itu karena ketika saya bergeser dari birokrat, saya menghindari hal-hal yang nanti orang framing saya anak wakil presiden, lalu saya coba terjun ke politik di Pilwakot. Ternyata di Pilwakot orang menilai saya dinasti katanya. Sama ya Bu? Ya, sama. Ternyata saya nggak bisa menghindar, harus saya hadapi gitu ya. Jadi saya sampaikan di dalam debat publik, di dalam beberapa wawancara saya sampaikan. Kan orang tidak bisa memilih mau menjadi anak siapa ya, latar belakangnya bagaimana itu kan given sekali gitu given betul. Dan itu harus disyukuri gitu. Namun saya melihatnya ini konteks dinastinya yang tidak boleh ya menurut saya itu dinasti itu kan sesuatu yang baik kalau positif ya. Yang tidak boleh itu kan ketika dinastinya itu kemudian predatorik. Membunuh akses orang lain untuk bisa berkompetisi secara fair gitu. Saya bilang saya ikut kontestasi, saya ikut konvensi, saya ikut debat publik seperti yang lain gitu loh. Dan kalau Pilwakot saat itu kan sifatnya sangat locally ya, tidak ada intervensi ya di politik nasional ya, politik lokal itu sangat otonom dengan adanya otonomi daerah ya. Jadi itu saya sampaikan
ternyata tidak bisa dihindari ya, mindset bahwa seorang yang punya latar belakang ya, seorang tokoh misalnya yang kemudian berkontestasi atau berkompetisi ya, atau mengambil peluang-peluang untuk bisa mendapatkan karir ya, ternyata tipis sekali gitu loh ya, pandangannya tentang konteks KKN tadi ya, kemudian dinasti yang tidak bisa kita hindari, sehingga yang menurut saya yang membatasi itu ya ketika dia berlaku secara fair, kemudian tidak predatorik. Itu yang saya kira harus menjadi catatan penting ya ketika kita menilai apakah ini satu konteks yang baik atau tidak gitu loh. Tapi ada nggak sih Bu, Abah sendiri pernah memberikan satu wejangan kepada anak-anaknya ketika sebagai pejabat publik gitu loh ya, atau sebagai wakil presiden, memberikan wejangan kepada anak-anaknya seperti apa? Ya, sangat ya. Pada saat saya jadi aparatur sipil negara, dalam keluarga saya nggak ada. Saya pertama jadi ASN. Saya juga pertama jadi guru besar di keluarga. Dokter pertama juga. Jadi waktu saya menjadi ASN, Abah cuma tanya, loh pengen jadi pegawai negeri sipil katanya gitu. Itu sebelum menjadi Wapres ya Bu. Ya, lo mau jadi aparatur sipil negara, loh yang Abah juga pernah jadi ASN. Abah pernah jadi ASN juga sebelum terjun ke politik. Jadi kelihatannya ikut juga gitu, ini nggak bisa nurun ya kayaknya ya. Jadi agak terkejut kan Abah saya menjadi ASN, dan waktu saya ASN itu saya sudah punya putra 2 ketika saya mengikuti seleksi itu ya, aparatur sipil. Saya bawa anak itu untuk seleksi. Itulah perempuan luar biasa ya Bu, dalam kegiatannya dia untuk mengangkat karirnya, tetap dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi pada saat jadi pegawai negeri sipil itu, Abah cuma menyampaikan, dimanapun kamu duduk, jadi apapun, making value, buatlah sebuah nilai. Itu menjadi legacy kebaikan. Nah itu yang Abah sampaikan. Jadi saya nggak pusing. Bu. Jadi dimanapun kita itu making value. Iya, membuat nilai yang baik. Jadi saya nggak peduli saya jabatannya apa, terus ini apa, saya harus membuat sesuatu gitu loh. Nah itu menjadi legacy kebaikan saya yang satu saat saya tinggalkan, itu saya bisa melihat, oh alhamdulillah itu ada manfaat yang saya berikan. Jadi waktu saya meninggalkan aparatur sipil negara, pesan Abah itu sangat mengena di hati saya, dan saya bisa melihat, oh ya saya sudah menciptakan ini, saya sudah membuat ini, sudah membuat itu, yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, making value mungkin itu juga kali Bu, bahwa ketika Pak Ma'ruf dilantik sebagai seorang wakil presiden, latar belakang beliau adalah sebagai ulama, kemudian mempertanyakan bagaimana kemampuan dalam memimpin negara ini sebagai seorang wakil presiden, dan itu kemudian bisa terbukti sampai akhir masa jabatannya. Tapi sejauh ini bagaimana dukungan keluarga sebetulnya? Ya sangat mendukung apapun, karena kami percaya Abah itu orang yang sangat sangat hati-hati ya. Sangat takut kepada Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi yang kami lakukan keluarga ya mensupport, mendoakan, mendukung apapun yang dilakukan Abah untuk kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kami harus kehilangan banyak hal. Termasuk waktu tadi ya, waktu. Dan kami mau berkiprah lebih jauh juga jadi sorotan gitu. Apa saja yang kami lakukan itu. Jadi ada pengorbanan. Jadi ada pengorbanan ya. Iya, selalu pada sisi yang tidak selalu baik gitu loh ya. Makanya ya pasti mau jangankan salahnya, benernya aja salah gitu. Dan itu harus diterima sebagai konsekuensi ya. Biarlah Allah yang tahu kan begitu. Kita seberapa sering sih Bu ketemunya sama Abah itu dalam waktu sebulan atau 2 bulan untuk ketemu cucu, anak gitu?
Sulit Sulit, ya, Bu. tidak selalu bisa 6 ya. bulan baru ketemu atau Ya setahun sekali enggak, lebaran enggak lah ya, Bu? enggak sampai begitu. Mhm. Cuma kalau dulu kan tidak pakai protokoler ya. Kalau mau ketemu aja gitu. Kalau Iya, sekarang iya. harus lapor, Mhm, minta mhm. waktu ya Iya. baru kami bisa datang. Tapi itu bagian daripada support Iya, dari support lah. anak, Ya, cucu, betul. mantu ya, Bu. Ya, dan Abah itu kan sangat family man ya sebetulnya. Jadi kalau sudah ketemu kita diskusinya panjang gitu, cerita-cerita. Ya hal itu yang kami banyak hilang ya gitu. Tapi ya itu konsekuensi karena Abah milik umat ya. Sejak dulu Abah juga milik umat sih, karena memang Abah seorang ulama gitu ya. Dan orang sangat membutuhkan Abah ya. Jadi itu keluarga memahami itu ya, Ya Bu? kami sudah mewakafkan Abah lah untuk, Masya Allah, mewakafkan Abah untuk negeri ini ya, Bu. untuk Indonesia. Ya. Nah, sebentar lagi atau tanggal 20 Oktober Abah akan melepas masa jabatannya karena sudah selesai untuk periode sebagai wakil presiden. Sempat nggak, Bu, dalam pertemuan-pertemuan keluarga, harapan apa yang diinginkan oleh Abah setelah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden? Pernah nggak dikemukakan di keluarga? Ya, kami sangat memahami Abah bahwa Abah itu ya untuk umat gitu, apapun nanti posisinya gitu, kepentingan umat. Jadi yang Abah sampaikan ya pokoknya saya tetap harus melakukan hal-hal baik. Ya, saya tetap hidup saya ini ya untuk untuk kepentingan keumatan gitu. Ya apapun nanti. Iya. Jadi belum dibayangkan Abah mau apa setelah itu gitu ya. Tapi yang penting masih tetap ingin melakukan hal yang terbaik untuk umat. Iya, begitu ya, Bu? umat karena beliau ulama, melekat kepada beliau itu kan ulama. Jadi mau jadi wapres nggak jadi wapres ya ulamanya nggak lepas gitu ya. Kalau keluarga sendiri apa, Bu, harapannya kayak Ibu sebagai seorang anak perempuan Abah Ma'ruf gitu loh. Apa sih harapannya? Waduh, Abah nih udah nggak jadi wakil presiden. Apa sih harapannya kemudian? Harapannya kami ya Abah tetap sehat. Abah tetap menjadi panutan kita dengan keistiqomahan Abah selama ini. Itu yang kami inginkan. Abah tetap istiqomah untuk kepentingan umat, Abah tetap sehat gitu ya. Dan ya kita masih bisa seperti dulu gitu. Ya, tetap bersama-sama ya di keluarga. Ya harapannya sih itu saja, Abah sehat. Kalau selama ini Ibu merasa ya mau tidak mau memang harus berikhlas untuk tidak dekat-dekat dengan Abah. Ada rindu, Bu, kadang-kadang? Oh iya, kadang rindu. Karena saya kan sudah tidak ada ibu ya. Orang tua kami itu kan tinggal Abah gitu. Tempat kami cerita, tempat kami diskusi Abah gitu loh. Tapi kan Abah sudah milik umat gitu ya. Jadi ya kami menahan itu ya satu-satunya ya hanya kepada Allah gitu. Jadi kami mencoba mengikhlaskan itu. Sampai hari ini ya kami terus beradaptasi. Karena bukan hal yang mudah ya. Kita mau ngerjain apa aja salah. Kalau kita melihat istilah-istilah ya, Bu, kedekatan Ibu dengan Abah nih pada khususnya. Ada istilah seperti ini, Ibu. My dad is my first love. Ayah adalah cinta pertama anak perempuan. Bagaimana Ibu dengan Abah sendiri? Apa ya? Pinginnya ya kayak Abah nyarinya. Tapi nggak dapet. Waduh, nggak gampang ya. Sosok kayak Abah itu orangnya lembut, ya, penyayang, tapi tegas. Itu dan apa orang yang sangat ulet. Ya kan Abah dari bawah. Apa orang yang sangat konsisten. Jadi kalau mau nyari ya yang paling seberapanya lah, nggak apa-apa. Pokoknya mirip-mirip Abah. Kira-kira first love-nya begitu ya. Jadi pada saat ini terus terang ya. Boleh ya? Boleh dong, Bu. Karena first love ya. Semua anak perempuan Abah juga merasakan ketika Abah menikah lagi. Itu kan kita cemburu ya. Gitu. Pasti. Itu udah pasti itu. Bukan kita tidak senang kepada
ibu, tapi ya kita cemburu ya, kita kan iya. cuma punya apa gitu, diambil lagi gitu. Yang Ada biasanya perasaan utuh gitu ya, kemudian harus berbagi. Itu ujian juga ya Bu. Ya, itu tantangan tersendiri. Jadi kami Tantangan, ya. mencoba beradaptasi. Itu kan perintah agama kan, nggak Iya, boleh iya. dong apa kemudian sendirian ya. Tentu apa juga membutuhkan pendamping. Akhirnya kami mengikhlaskan itu, dan itu juga memerlukan proses. Nggak bisa serta-merta kami menerima. Saya yakin yang lain juga merasakan ya. Begitu, ya, ya. Ya bukan berarti ibu tidak baik, ibu baik gitu. Tapi kami yang harus belajar untuk beradaptasi, menerima semuanya.